Yang baca judul konten saya ini, kalau pendukung Anies, saya yakinkan pasti kelabakan, berkhianat. Nah, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkhianat itu adalah perbuatan tidak setia atau perbuatan yang bertentangan dengan janji. Dan apa yang terjadi pada 10 Januari lalu di Singapura, apa yang dilakukan Anies itu sangat masuk kategori khianat, setidaknya kepada negara Republik Indonesia. Yang kita ingat adalah banjir. Tapi ini cerita dulu, cerita di masa lalu. Di era Anies Baswedan, ini ada perubahan yang sangat signifikan. Ketika ada hujan, yang kita ingat adalah sunatullah. Fatwa-fatwa syariah seorang Anies Baswedan yang mengatakan bahwa hujan itu turun dari langit ke bumi, ke dalam tanah, bukan dikirim ke dalam gorong-gorong dan dikirim ke laut. Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Kalau spanduk-spanduk itu dipasang sama pendukungnya Pak Anies dan merupakan aspirasi dari para pendukungnya Pak Anies, ya mereka malah menuding spanduk-spanduk itu dipasang pihak lawan yang mau melakukan kampanye hitam ke Pak Anies Baswedan. Tapi Lur, tapinya ya tuduhan ini jelas mengada-ada lah Lur. Soalnya lawan dari Pak Anies di Pilpres tahun 2024 saja belum jelas kan Lur. Bahkan Pak Anies sendiri belum jelas juga bisa dapat tiket buat nyapres atau enggak Lur. Bener apa ora Lur? Ya, jawabannya adalah selain ketidakmampuan Anies Baswedan untuk menyelesaikan pembebasan lahan, ternyata hal itu juga dikarenakan tidak setujunya Anies Baswedan dengan program normalisasi sungai. Ya, saat itu ya Anies Baswedan tidak setuju lantaran dia ini punya program sendiri yang dianggap jauh lebih hebat. Jadi menurutnya program normalisasi sungai yang dilakukan di era Ahok dan Jokowi itu percuma alias sia-sia. Nah, program Anies Baswedan itu adalah naturalisasi, bukan normalisasi. Ya, jadi menurut Anies Baswedan ini ya, naturalisasi itu jauh lebih tepat dan jauh lebih hebat daripada normalisasi. Tapi sayang, hingga akhir masa jabatannya sampai detik ini ya, tidak ada satupun program naturalisasi sungai yang selesai dikerjakan oleh Anies Baswedan. Apakah Anies lepas tangan di sodetan Ciliwung yang membuat Jokowi heran? Presiden Jokowi memuji penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang mampu membebaskan lahan pembangunan sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur. Jokowi heran, Heru bisa melakukan pembebasan lahan, padahal proyek itu menurut Jokowi sempat terkendala selama 6 tahun. Pembebasan kendala, tadi saya sampaikan, saya juga heran, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya tidak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya kesini tadi karena sudah selesai, kata Jokowi usai meninjau sodetan pada Selasa 24 Januari. Jika melihat waktunya selama 6 tahun yang disebut mangkrak itu, masuk dalam periode kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu, apakah benar Anies lepas tangan dalam proyek tersebut? Untuk pembangunan sodetan Ciliwung, Pemprov DKI kebagian tugas dalam inventarisasi dan pendataan tanah yang akan dibangun sodetan. Adapun dana pembebasan lahannya menggunakan anggaran pemerintah pusat. Pada tahun 2019, Anies mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 1744 tahun 2019. Keputusan ini mengatur tentang tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Di dalam keputusan itu tercantum bahwa tim pengadaan bertugas untuk melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan. Kemudian tim juga bertugas menyiapkan penetapan lokasi pembangunan serta mengumumkan penetapan lokasi pembangunan. Anies sempat ditanya soal sodetan Ciliwung usai menerbitkan keputusan gubernur tersebut. Nanti sesudah lengkap semuanya, baru kita umumkan, kata Anies di Gor Sumantri, Jakarta 17 Januari 2020.
Sementara Kepala Dinas Cipta Karya, Pertahanan, dan Tata Ruang DKI Jakarta, Heru Hermawanto saat itu menyatakan tim dimaksudkan untuk inventarisasi tanah yang akan dibangun sodetan. Kita nanti hanya akan mengecek tanahnya, melakukan sosialisasi, intinya inventarisir di lapangan itu dari kita, kata Heru. Nanti dananya akan keluar dari pusat untuk pembebasan lahan di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, imbuhnya. Dalam perjalanannya, tepatnya pada Agustus 2021, Anies beserta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muldoko, dan Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar meninjau proyek tersebut. Saat itu, Kementerian PUPR menyatakan melanjutkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan sodetan akan mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur. Sehingga insya Allah akan mengurangi resiko banjir pada beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung, misalnya Kampung Melayu dan Manggarai, kata Basuki saat itu, mengutip dari Antara.